Kalau orang yang diberikan kefahaman kolbunya, akalnya waras, kata Allah, wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Tidak ada yang bisa mengambil pelajaran kecuali orang yang punya akal sehat. Nah, kalau ada orang yang masih, kalau kita masih mau mensyukuri nikmat Allah yang sangat agung itu dengan pertemuan yang tulus bersama orang-orang alim, khidmat kepada mereka, orang yang sudah diakui kapabilitasnya, maka kita adalah orang yang beruntung. Kita akan mendapatkan hikmah, rahasia-rahasia itu. Tidak semua orang mendapatkan rahasia ilmu. Kata Allah, yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah hanya memberikan rahasia ilmu itu kepada orang-orang tertentu. Mungkin banyak yang tahu ilmu, banyak tahu ilmu, hafal redaksi ilmu, mungkin banyak. Tapi untuk mengerti rahasianya, hikmahnya, tidak semua orang diberi oleh Allah Ta'ala. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira, dan siapa yang diberikan hikmah oleh Allah, maka sungguhnya ia telah diberikan anugerah yang sangat agung. Termasuk kita yang belajar kepada orang yang memegang asrar dari Allah Ta'ala, pemegang hikmah, penerima hikmah dari Allah Ta'ala, kita beruntung diajari, dibimbing oleh mereka, karena kita tidak tersesat. Tapi kalau kita salah orang, mungkin redaksinya sama, mungkin dia tahu tentang redaksi ilmu, tapi bisa jadi salah tujuan. Seperti Wahabi kan seperti itu. Qurannya sama, hadisnya ada sama, tapi mereka seringkali memutarbalikkan fakta, memutarbalikkan maqasidus syariahnya. Hanya dalil saja, hanya redaksional saja, tidak paham. Jika monyet ngagugulung kalapa, orang rek ngaguru ke monyet, kita mau berguru ke monyet apa gimana? Kan tidak mungkin. Jika ada orang yang bisa manjat pohon kelapa dan memproduksi niranya itu untuk dibuat berbagai macam olahan, termasuk kelapanya juga akan dibuat berbagai macam olahan, niranya untuk dibuat gula kelapa, kemudian kelapanya dikupas, sabutnya bisa dibuat kerajinan tangan, buat keset, buat tali, kemudian batok kelapanya bisa digunakan menjadi arang untuk membakar sate, makanan, lalu kemudian kelapanya bisa diparut, kemudian diperas, santannya kemudian diolah menjadi makanan atau menjadi minyak kelapa, lalu ampasnya itu diolah lagi bisa menjadi serundeng, kemudian air kelapanya yang sudah tua kalau disimpan kemudian dikasih bibit cuka, itu bisa menjadi mengental dan menjadi nata de coco. Saya dulu produksi soalnya. Jadi semuanya kepake. Lantas ada monyet naik pohon kelapa, kemudian mengambil kelapa itu dari pohon kelapa, turun. Kita mau berguru kepada siapa? Sama-sama manjat pohon kelapa. Bahkan bisa jadi kasat mata monyet itu lebih pintar naiknya untuk mengambil kelapa dari pohonnya. Ya, bisa jadi monyet itu lebih cepat. Kita akan takjub ngelihat monyet. Tapi kalau ngelihat manusia ya biasa, santai, ke atasnya pelan-pelan. Mungkin kita tidak takjub. Tapi ternyata ada hikmah, ada rahasia. Bisa mengolah niranya, bisa mengolah sabut kelapanya, bisa mengolah batoknya,
bisa mengolah daging kelapanya, bisa mengolah air kelapanya. Andai ada kelapanya yang sudah tua, ada kentosnya, dimakan enak, tahu nutrisinya untuk apa. Tuh. Kira-kira mau berguru kepada yang mana? Apa hanya karena takjub si monyet itu bisa cepat naik ke atas, kemudian kita akan berguru ke monyet? Dan dipikirnya mungkin kalau berguru ke monyet bisa jadi kerasakti gitu, Sun Gokong.